Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Ya, pertama-tama saya memohon maaf karena baru hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan mata kuliah analisis struktur 2. Karena kan, kebetulan 2 pekan ke belakang, kebetulan dengan jadwal ujian tutup, sehingga saya tidak bisa masuk ke kelas. Oke, hari ini kita akan membahas dulu materi, pertama terkait dengan, analisis struktur 2. Saya share screen dulu. Sorry. Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa di analisis struktur 2 itu, ya, kita akan banyak membahas mengenai, perhitungan struktur dengan menggunakan metode matriks, ya, dengan menggunakan metode matriks. Nah, analisis struktur yang dimaksud di sini adalah, mahasiswa diharapkan dapat menghitung, ya, menghitung sebuah struktur untuk mengetahui berapakah, gaya dalam yang dihasilkan oleh sebuah bentuk struktur. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan lalu, mata kuliah sebelumnya yang berkaitan dengan perhitungan struktur, kalian sudah mampu menghitung dengan menggunakan metode-metode lain, ya. Misalnya di mekanika bahan atau struk 1, itu kalian sudah bisa menghitung, beberapa parameter dari struktur gaya dalam dengan menggunakan beberapa metode, antara lain juga ada metode putaran sudut, lanjutan, dan lain sebagainya. Oke, saya share screen dulu. Bentar ya. Sudah bisa terlihat di layar? Belum, Bu. Belum. Oh, sudah ada, Bu. Oke, sip. Nah sekarang ya, oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai matriks. Nah, kalau berbicara mengenai matriks, semoga saja adik-adik sudah pernah mendapatkan materi perhitungan matematika dengan menggunakan metode matriks. Mudah-mudahan kalaupun sudah pernah dapat, saya yakin sudah pernah dapat. Apalagi kalian standar perkuliahannya waktu SMA itu sudah tidak sama dengan saya dulu ya, jika saya bandingkan dengan diri saya. Jadi saya yakin kalian sudah mendapatkan, mungkin kalian sudah dapat, tapi kita perlu refresh dan mengulangi. Karena perhitungan struktur yang akan kita lakukan ini, kita akan menggunakan metode matriks. Oke. Sekarang apa sih sebenarnya matriks itu? Jadi, untuk definisi matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, kemudian diberikan dengan tanda kurung. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa bilangan yang muncul dari matriks. Jadi ini adalah matriks. Kalau cara memberikan nama terhadap matriks itu adalah kita melihat urutan baris dan kolomnya. Nah, kalau yang kita lihat di layar, maka matriks ini karena dia mengandung beberapa angka, maka untuk mengidentifikasinya kita memberikan nama sesuai dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, kita lihat untuk matriks 1, 2, 3, 4, minus 2, minus 2, minus 4, 5, kemudian ada angka 3, 1, 2, 2, maka kita hitung dia berapa jumlah baris dan jumlah kolomnya. Di sini matriks ini memperlihatkan ada 3 baris dan 4 kolom, sehingga kita memberikan nama matriks ini adalah matriks 3 kali 4 berdasarkan penyebutan terhadap jumlah baris dan jumlah kolomnya. Seperti itu. Oke, bentar ya, ada yang masuk. Saya accept dulu. Nah, adapun bentuk umum matriks ya. Jadi setelah kalian mengetahui penamaan ya atau jenis dari sebuah matriks. Nah, kita lihat lagi bentuk umumnya. Bentuk umum matriks itu seperti apa? Nah, kita lihat karena pada umumnya matriks itu mempunyai jumlah yang sangat banyak. Paling kecil model matriks itu adalah matriks 2 kali 2. Artinya barisnya 2 dan kolomnya 2. Nah, yang bermasalah adalah jika sebuah matriks itu mengandung angka yang jumlahnya sangat banyak.
Nah, untuk mengidentifikasi ya tentu saja ini kita akan kesulitan utamanya pada saat, mengidentifikasi letak-letak dari angka-angka yang ada dalam matriks. Syukur-syukur kalau angkanya berbeda, tapi kalau angkanya sama misalnya ya, di sini angkanya 2, kemudian di bawah juga ada 2. Nah, ini kan angka yang sama, sedangkan posisinya yang berbeda. Nah, untuk mengetahui, apa namanya, posisi dari sebuah angka, posisi yang, spesifik dari sebuah angka di dalam matriks, maka ada lagi penamaannya, ya. Cara menamakan atau memberikan, kode terhadap sebuah angka yang ada di matriks adalah seperti ini. Cara penamaannya adalah misalnya ya, angkanya itu adalah A, kemudian 11 di sini ya. 11 ini maksudnya 11 apa? Maksudnya angka 1 yang pertama ini, bentar ya saya coba pakai ini. Mmm, ini. Misalnya ya, ini angka A11, 1, angka 1 pertama ini menunjukkan baris ya. Kemudian angka 1 selanjutnya ini menunjukkan kolom. Jadi A11 ini berarti sebuah angka A yang terletak di baris pertama kolom pertama. Sedangkan A21 berarti dia baris kedua ya, angka yang terletak di baris kedua dan kolom pertama. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi setiap angka yang ada di dalam matriks itu punya tempat yang spesifik, tempat yang tertentu. Cara mengenalinya adalah dengan melihat atau memberikan kode terhadap angka tersebut. Cara memberikan kodenya adalah tergantung letaknya dari sisi baris dan sisi kolom, ya, seperti itu. Nah, jadi berapapun angka yang ada di matriks tersebut, itu akan terfasilitasi di dalam matriks tersebut. Nah, tergantung dari, kode angka yang ada di, belakang angka tersebut, seperti itu. Ya, jadi kita lihat, bentar saya ini dulu ya. Oke. Oke, sampai sini jelas ya? Ada yang mau bertanya? Beda, tapi Bu bisa bertanya Bu. Oh iya, silahkan. Itu apa bedanya Bu yang simbol A dengan AM? AM, oke. Iya. Di mute dulu ya, Yusri. Oke. Nah, yang bertanya tadi siapa? Wandi atau Yusri? Wandi ya? Yusri Bu. Oh, Yusri. Yusri, Oke. Yusri. Nah, ini angka apa namanya yang beda angka, yang apa maksud dari huruf M ini ya dan huruf N. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kalau seperti ini kan jelas nih, matriksnya adalah matriks 3 kali 4 gitu ya. Berarti barisnya 3, kolomnya 4. Nah, kalau ini AM 1 berarti ini baris ke M. Nah, M-nya ini berapa banyak? Tergantung tergantung soal gitu ya atau tergantung, angka yang akan dimatrikskan gitu. Tergantung angka yang akan dimatrikskan. Jadi misalnya dia barisnya 30 berarti dia A31. Nah, jadi ini menandakan jumlah baris gitu ya. M ini adalah jumlah baris. Nah, demikian juga dengan yang N tadi. Bentar. Yang N tadi, yang N. Nah, yang N tadi ini ya. Bentar. Jadi M ini adalah jadi yang M itu menunjukkan dia baris ke berapa. Kalau N, dia menunjukkan, ada yang bisa jawab, kalau N ini menunjukkan apa? Kolom-kolom Bu. Ya, betul. Jadi ini tergantung kolom ke berapa. Kalau ternyata kolomnya ada 100, berarti dia kodenya berapapun angka yang ada di sini, kodenya adalah A100 gitu ya. Seperti itu. Jadi huruf N dan huruf M ini adalah notasi gitu ya. Notasi dari letak angka yang spesifik yang ada di dalam matriks tersebut. Jadi kalau AMN berarti angka A yang terletak di
baris ke M dan kolom ke N. Nah, M dan N ini adalah angka. Tuh, angkanya berapa tergantung dari matriksnya. Jadi kalau oke ya, saya coba kasih. Jadi kalau misalnya matriksnya 50 kali 10. Nah, di sini AMN-nya berapa? Ada yang bisa? Berarti M-nya berapa? Kalau matriksnya 50 kali 10. 50 Bu. A50 terus 10. oke. Betul ya? A50 10. Berarti dia sebuah angka yang terletak di baris ke-50 dan kolom 10. Gitu ya. Sampai sini jelas? Ya Bu. Ada yang mau bertanya? Ada ya? Kita lanjut. Oke. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, saya review sedikit. Jadi untuk pemberian nama matriks itu tergantung dari berapa baris dan berapa kolomnya. Nah, itu berarti matriks 3 kali 4. Kalau barisnya 3, kolomnya 4. Kalau matriks 50 kali 10, berarti barisnya 50, kolomnya ada 10. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap angka yang berada dalam matriks itu punya tempat yang spesifik, itu tempat khusus. Cara memberikan nama adalah disesuaikan dengan angka tersebut berada di baris keberapa dan kolom berapa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Next. Nah, sekarang ini. Jenis-jenis matriks. Ya, jenis-jenis matriks. Jadi, ternyata matriks itu tidak hanya matriks seperti yang disinggung di slide pertama. Jadi, bukan hanya 3 kali 4. Ada enggak matriks yang tidak punya baris? Ada. Atau ada enggak matriks yang tidak punya kolom? Ada. Nah, itu tergantung dari jenisnya. Jadi yang pertama jenis matriks itu adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar seperti yang kita tahu, rumus bujur sangkar itu adalah panjang kali lebarnya kan sama ya. Nah, sehingga jika M itu panjang, N itu lebar, maka matriksnya adalah matriks bujur sangkar, yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, kalau di sini, ini matriks berapa namanya? 3 kali 3 Bu. Betul, 3 kali 3, Bu. Ya, mantap. 3 kali 3 ya. Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, yaitu 3 kali 3. Sehingga maka disebut dengan matriks bujur sangkar. Kemudian yang kedua disebut dengan matriks baris. Kenapa matriks baris? Karena dia hanya terdiri satu baris saja. Tidak ada baris selanjutnya. Tapi kolomnya ada 4. Tapi barisnya hanya satu. Makanya namanya matriks baris. Kalau matriks kolom, kolomnya hanya satu. Barisnya ada banyak, tapi kolomnya hanya satu. Gitu ya. Nah, itu matriks bujur sangkar, matriks baris, matriks kolom. Kemudian yang terakhir adalah matriks nol. Jika semua elemennya atau angka yang berada dalam matriks itu sama dengan nol. Itu namanya matriks nol. Oke, next. Gitu ya. Jadi jenis-jenis matriks itu ada beberapa. Nah, kemudian next ini adalah matriks bujur sangkar ya. Kenapa matriks bujur sangkar? Karena baris dan kolomnya ada sama, yaitu 5 dikali dengan 5. Nah, untuk matriks bujur sangkar ada lagi penamaan khususnya. Nah, yang pertama namanya upper triangular matrix. Jadi upper triangular matrix itu ini kebalik ya. Yang pertama upper triangular matrix, ini yang bahasa Inggrisnya yang betul, berarti semua bilangan itu berada di atas. Ini ya, saya perbaiki sedikit. Jadi, salah. Yang betul. Nah, semua bilangan berada di atas. Berada di atas. Oke. Ups. Jadi untuk upper triangular matrix berarti
semua bilangan ya, maksudnya semua bilangan tuh yang bukan selain 0 ya, itu berada di atas diagonal utama. Yang dimaksud diagonal utama itu yang ini ya, yang ini nih. Yang dimaksud dengan diagonal utama itu yang ini. Nah, karena dia matriks bujur sangkar ya, 5 kali 5. Ini triangular matriks, upper triangular matriks. Kemudian yang kedua lower triangular matrix. Jadi lower triangular matrix itu jika semua bilangannya selain 0 itu berada di bawah diagonal utama. Kita bisa lihat semua yang berada di bawah diagonal utama itu mengandung angka, gitu ya. Atau angkanya ada di bawah diagonalnya. Kemudian matriks diagonal sendiri jika semua elemennya sama dengan 0 kecuali diagonal utamanya saja. Nah, ini berarti ini adalah matriks diagonal. Sedangkan matriks skalar ini adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Jadi, perbedaan antara matriks diagonal dan matriks skalar itu terletak pada jenis bilangan yang ada di diagonalnya. Kalau di diagonal utamanya angkanya berbeda-beda, itu namanya matriks diagonal. Sedangkan jika angka yang ada di diagonalnya itu adalah angka yang sama, maka namanya matriks skalar. Seperti itu. Untuk apa ini, Bu? Kita kenali tentang matriks-matriks ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti perhitungan gaya dalam yang akan kita hitung itu menggunakan matriks. Kenapa bisa pakai matriks? Karena banyak sekali angka yang akan kita libatkan dalam perhitungan tersebut. Kalau kita hitung manual, maksudnya hitung tidak menggunakan metode matriks, itu akan lama panjang prosesnya ya, sehingga dibutuhkanlah tools yang memudahkan, metode yang memudahkan, yaitu dengan menggunakan metode matriks. Sampai sini ada yang mau ditanya? Clear? Nggak ada ya? Ada, Bu. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke, kita lanjut operasional matriks. Nah, jadi layaknya juga dengan bilangan, jadi matriks itu bisa kita operasionalkan atau bisa kita kita bisa memproses antara satu matriks dengan matriks yang lain. Adapun operasional pada matriks itu yang pertama, jadi matriks itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, syaratnya untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua buah matriks, dia harus punya ordo yang sama. Ya, ordo yang sama dapat saling diperkurangkan. Caranya dengan menjumlahkan atau dengan menjumlahkan atau memperkurangkan elemen matriks yang seletak. Nah, kayak gitu. Jadi oh ya, ini saya lupa sampaikan. Jadi tadi penamaan matriks yang 3 kali 4 gitu ya. Atau 2 kali 2. Ini namanya ordo. Nah, untuk mengoperasionalkan antara satu matriks dengan matriks yang lain, ada syaratnya adalah punya ordo yang sama. Jadi misalnya ada matriks 3 kali 4, kita mau jumlahkan dengan matriks 2 kali 2, itu enggak bisa karena ordonya berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah matriks A ya dengan elemennya adalah 21, 35, 13. Kemudian ada matriks B, elemennya adalah -1, 2, 25, 4 dan -3. Kita ingin menjumlahkan dia, maka kita jumlahkan ya elemen yang mempunyai tempat yang seletak gitu ya. Misalnya jadi matriks B -1, 2, 25, 4, -3, maka untuk menghasilkan matriks C yang merupakan matriks A ditambah matriks B,
Maka kita jumlahkan yang mempunyai tempat yang seletak. Jadi ini ya, 2 dengan minus 1. Ya, 2 ditambah minus 1 kan 1. Kemudian 1 dengan 2 jadinya 3. 3 dengan 2, 3 tambah 2 jadinya 5. 5 tambah 5 itu 10. Ya, 1 tambah 4, 5. Dan 3 dengan minus 3 ditambah minus 3 jadinya 0. Sehingga matriks C-nya adalah 1, 3, 5, 10, dan 5, 0. Itu bisa kita jumlah, bisa juga kita kurangkan. Kalau jadinya begini, matriks D sama dengan matriks A dikurang matriks B, hasilnya berapa? Ada yang bisa bantu? Pertamanya 3, Bu. 3. Oke, sini ya. Terus? Selanjutnya yang Terus yang di bawah 1 tambah 2, 3. 1 kurang 2 minus 1, Bu. Oke, minus 1 ya. Next. Di sini? 1, Bu. Satu duanya. Minus 2, Bu. Ini ya. 1, Bu. Nah, 1 1, ya. Bu. Ya, 3 kurang 2 kan? 1. Terus yang bawahnya? 0. 0, Bu. 0. Kurang 5, 0. Oke, mantap. Terus ini? Min 3, Bu. 1 kurang 4. 3, Bu. Min 3. Oke, terus ini? 6. 6. Oke. Karena Min minus kita mau iya Mm-mm. minus kita ya. Minus kita mau minus positif. 3 dikurang minus 3 ya. Ini sama dengan? 6, Bu. Oke. Nah, gitu. 6. Ya. Jadi ini penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Syaratnya adalah ordonya sama, gitu ya. Kemudian selanjutnya, operasional matriks yang bisa dilakukan adalah dengan perkalian skalar. Perkalian skalar itu apa? Perkalian skalar itu maksudnya jika sebuah matriks kita akan kalikan dengan sebuah angka atau koefisien, gitu ya. Nah, kita mau kalikan dia dengan sebuah koefisien. Contohnya seperti ini. Diketahui sebuah matriks yaitu matriks A dengan ordo berapa ini matriks A? Ordonya Ya, berapa? Bu. 2 kali 3, Bu. 2 kali 3. 2 kali 3 matriks. Matriks 2 kali 3. Kemudian yang ditanyakan adalah jika ada sebuah nilai koefisien atau skalar bernilai minus 3, maka matriks D adalah merupakan matriks perkalian skalar, yaitu koefisien dikali dengan matriks A. Caranya, nah seperti tadi. Jadi koefisien ini kita kali dengan elemen yang ada di dalam matriks. Jadi 3 kali 2 itu minus 6. Ini hasilnya minus 3. 3 kali 3, 9. Minus 9 ya. Minus 3 kali 5, minus 15. Ini minus 3 dan ini minus 9. Namanya perkalian skalar. Perkalian skalar itu berarti sebuah matriks dikalikan dengan sebuah angka koefisien. Gitu ya. Perkalian skalar. Oke, kita next lagi. Tapi Nah, Bu, ya, silahkan. tadi yang koefisien yang min 3 tadi dari mana, Bu? Nah, itu ditentukan. Ketetapan, Bu. Ya, maksudnya nilai K ini bisa berapa saja. Oh, iya. Kebetulan soalnya adalah minus 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Mana tadi ya? Ini sudah. Nah, yang keempat ada namanya inverse matrix. Mestinya ada nomor 3-nya di. Enggak tahu di mana nomor 3-nya. Oke, inverse matrix. Nah, inverse matrix nih kayak gini, matriks nama juga inverse. Inverse tuh kebalikan. Nah, matriksnya misalnya ada matriks ordonya 2 kali 2.
Jadi ini A, matriks A, elemennya adalah A, B, C, D. Nah, inverse matrix, ya ini ada rumusnya. Inverse matrix itu adalah seper determinan A, determinan kan namanya nih, bentar. Ya benar. Jadi seper determinan A itu ini ya. Ini. Sorry. Nih. Seper determinan A dikali. Nah, ini kita balik gitu ya. Kita balik kayak gini. Kolom jadi baris. Sorry. Iya benar. Enggak. Sorry Baris ya. jadi baris. Ya, baris jadi kolom. Tapi berubah tandanya. Ini ya, kan ini barisnya AB toh. AB. Dia jadi kolom nih. Jadi kolom, terus tanda di atas ini berubah. Minus B. Nah, ini ketentuan ya. Rumus ini. Bukan rumus, memang Di ketentuannya sidang. kayak gini. Rumus inverse matrix namanya. Kemudian baris CD dia berubah di baris CD berubah menjadi kolom. Kolom ini kita balik DC. Kalau tadi BA ini DC, tapi minusnya di C ini. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ini apa determinan A ini? Determinan A ini adalah AD dikurang BC. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti? Jadi kalau ada inverse matrix kayak gitu caranya. Jadi inverse matrix A tandanya adalah seperti ini. Yang pertama kita cari adalah cari dulu determinannya. Determinannya itu ini. Jadi misalnya ada matriks ini soalnya ya. Matriks A dengan elemennya adalah 2, 2, 4, 5. Kita cari dulu determinannya. Cara determinannya adalah 2 kali 5 dikurang 4 kali 2. 2 kali 5, 10. 4 kali 2, 8. Berarti hasilnya adalah 2. Ini adalah baru determinan. Nah, sekarang cara cari inverse-nya adalah 1/2 dikali matriksnya. Ini kita rubah ya. Ini baris 24 menjadi minus 4, 2. Kemudian baris 25 menjadi 5 minus 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Caranya adalah ini sama dengan rumus yang tadi ya. Matriks skalar. K dikali dengan matriks A. Artinya apa? Artinya K ini akan mengalihkan ke setiap elemen yang ada di matriks A. Jadi 1/2 dikali 5 hasilnya 2,5. Minus 2 kali 1/2 sama dengan minus 1. 1/2 kali minus 4 minus 2. Dan 1/2 kali 2 adalah 1. Nah, seperti itu. Betulkah? Kita bisa buktikan. Jadi, untuk matriks A dikali dengan inverse-nya namanya saja inverse tuh kebalikannya toh. Itu nanti pasti hasilnya adalah matriks I atau matriks apa tadi matriks ini yang sama diagonalnya. Apa lagi namanya? Masih ingat nggak? Matriks yang mempunyai diagonal dengan elemen yang sama. Nah, yang ini dia. Skalar kayaknya. Skalar ya. Ya, betul. Berarti dia sama dengan matriks skalar gitu ya. Cara membuktikannya ya sudah kita kali saja dia seperti ini. Nah, kenapa bisa 1, Bu? Karena begini. Kalau mencari perkalian itu kayak gini. Ini kali dengan ini. 2 kali 2,5. Ini ya. 2 kali 2,5. Dikurang 4 dikali, ditambah ya. 4 kali minus 1. 2 kali 2,5. Berapa? 5, Bu. 5. 4 kali minus 1.
Minus 4 toh. minus 4. Minus 4 Bu. Kalau ditambah ini hasilnya 1. 1. Terus kalau yang 0 ini bagaimana? Kalau yang 0 ini ntar saya juga rada lupa nih. Ini kali dengan ini sama ya. 2 kali 2,5 itu 5. Terus 5 kali minus 1 adalah minus 5. Minus 1 di minus 5 Bu. Kalau ini ditambah jadinya 0 kan ya? 0. Nah ini, sini dia. Sampai di sini bisa dimengerti. Ini ya. Kalau yang 0 ini kira-kira dari mana? Ada yang bisa bantu? Sama aja tadi ini. Kalau 0 ini dari mana? Dua kali min 2. 2 kali minus 2 berarti minus 4 ya. Terus ditambah dengan 4 kali minus 1. 4 kali Minus 1 kayaknya Bu. minus 1. Kalau 4 kali minus 1 berarti minus 4 ya. Begini. Ini jadinya berapa? Minus 8. Bukan 0. Ini nih. Saya bantu ya. 2 kali minus 2 ditambah 4 kali 1. 2 kali minus 2 2 kali minus 2 Minus 4 Bu. Oke, minus 4 ya. Terus 4 kali 1 1. 4 Bu, 4. 4 ya. Minus 4 tambah 4 0 Bu. bukti ya. Sini 0. Oke. Bisa? Nah, kalau yang ini angka 1 dapat dari mana? Ada yang bisa? Siapa ya yang bisa ya? Angka 1 yang di pojok ini. Maming ada enggak Maming? Maming? 534 D 012 0534. Maming Ya, Bu. Gandong. Coba. Ini Maming angka 1 ini dari mana? Maming. Kalau angka 0 kan tadi sudah tahu toh. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Kalau angka 1 2 kali minus 1. 2 kali 2 kali berapa Mami? Kali 2 kali minus 1. Tidur. 2 kali minus 1. Mengajar kedua. Mengajar ke 2 bukan. Ini 2 kali minus 2. Orang dicerita apa? 2 kali minus 2 tambah 5 kali 1. Coba Mi, pasti 1 Bu. Ya, pasti hasilnya 1. Pak? Bu, iya Bu. Oke. Sampai sini dulu ya, soalnya saya ada rapat.
Nanti kita gabung di Google Classroom. Minta tolong Umi, nanti absen dulu teman yang hadir hari ini, Dena. Umi, Iya, pada Bu. ya. Iya, Bu. Sip. Nanti saya kasih tugasnya di situ ya untuk ini materi hari ini. Oke. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mohon maaf saya tiba-tiba dulu selesaikan kuliahnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, sip. Saya ya. Umi, tolong absennya Dek Nami.